ini selalu dikatain karena selalu pakai aplikasi untuk nirusin pipi, sampai akhirnya malah kacau banget guys. Jadi temennya suka ngatain, kok kamu aslinya beda banget ya sama foto kamu. Nah itu bikin cewek yang baju putih itu insecure banget. Dia bilang seandainya dia itu punya temen yang bisa fotoin dia yang bagus, dia juga pasti nggak pakai aplikasi itu. Tiba-tiba dateng dong temen antah berantah yang bisa fotoin dia cuman pakai tangannya doang. Setelah itu foto dia bener-bener jadi bagus banget. Tapi ternyata temennya itu cuman bisa dipakai 10 foto doang. Setelah itu dia akan meninggal. Itu bikin si temen itu merasa bersalah banget karena selama ini udah minta foto terus. Lagi naik pesawat, cewek ini tiba-tiba kebelet buang air besar, tapi dia nggak boleh ke WC sama sekali karena pesawatnya lagi goyang-goyang sehingga WC-nya jadi ditutup. Di sini dia udah nahan banget sampai merinding. Tapi pas dia bangun, dia itu selalu diomelin sama pramugaranya. Akhirnya dia ambil majalah karena dia pingin pup di situ. Yang bikin pramugaranya tuh panik banget dan langsung gendong dia. Tapi akhirnya pas digendong, dia malah langsung keluar dong pupnya. Dan bahkan langsung kenain pramugaranya. Tapi si cewek itu gak peduli karena akhirnya dia lega banget. Toilet ini diciptakan untuk orang tua supaya bisa meninggal dengan keren. Jadi karena banyak banget orang tua yang suka meninggal di toilet, itu tuh gak keren banget. Akhirnya pria ini menciptakan toilet. Jadi misalkan mereka udah mau meninggal, mereka itu bisa dilemparkan sama toilet ini langsung ke kasur. Terus dikasih bacaan buku juga. Itu semua dia lakukan supaya nanti mereka itu meninggalnya terlihat benar-benar bijaksana dan keren banget sambil baca buku yang keren. Padahal semua itu udah menjadi sistem. Bahkan toiletnya juga bisa ke flush dan dapat parfum sendiri supaya nggak ada yang pikir dia itu meninggalnya di toilet. Bocil ini selalu takut kalau muka dia akan copot di sekolah. Ternyata bener dong, pas dia kena bola di sekolah, tiba-tiba muka dia copot, yang membuat satu sekolah itu kaget banget. Akhirnya dia cepet-cepet pingin pasang mukanya dia supaya orang-orang gak tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi ternyata semuanya itu hanya hayalan dia doang. Akhirnya dia cepet-cepet ke rumah untuk kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah ibunya langsung panik banget. Pas anaknya tidur, ibunya langsung manggil cowok tua ini untuk ngereparasi muka dari anaknya. Ternyata anaknya itu adalah robot. Dia itu insecure banget, takut teman-temannya tahu siapa dia sebenarnya. Jadi karena manusia tambah lama populasinya menurun, seorang ibu membuat anak dan suami dari sebuah robot. Udah 15 tahun di sekolah, anak ini selalu pura-pura sakit sehingga harus ngerjain ujian tuh miring-miring kayak gini. Jadi hal ini udah bermula dari dia kecil. Dia itu matanya kayak ada yang salah. Jadi matanya dia itu benar-benar miring doang. Dia selalu bisa ngeliat sesuatu dengan miring-miring kayak gini. Bahkan sampai dia gede pun dia kayak gitu. Sampai akhirnya dia itu ditinggalin sama pacarnya karena gak pernah menatap pacarnya. Padahal pas pacarnya pergi, dia itu bisa menatap pacarnya loh. Ternyata itu semua dia lakukan untuk menggapai cita-citanya. Dia itu males banget belajar. Dengan dia pura-pura matanya miring kayak gitu, dia bisa nyontek dengan leluasa karena gurunya pikir dia itu sakit, padahal dia bisa nyontek. Jadi semua itu dilakukan untuk menggapai cita-citanya supaya bisa lulus dengan nilai bagus. Cowok ini panik banget di bandara, dipaksa buka kopernya yang mana isinya tuh parah banget guys. Jadi awalnya satpam bandara itu udah curiga karena cowok ini terlihat mukanya ketakutan. Akhirnya satpamnya manggil semua satpam yang ada di bandara untuk ngecek cowok ini. Terus dia lebih panik lagi pas disuruh buka kopernya. Karena ternyata isinya pencetan-pencetan ayam itu yang langsung bunyi semua. Makanya dia tuh takut banget karena dia takut mengganggu satu bandara ini. Akhirnya satpamnya kena mental banget deh. Ternyata cowoknya ketakutan bukan karena bahaya. Seorang suami menghabisi nyawa dari istrinya, tapi tiba-tiba mayat dari istrinya hilang. Jadi suami itu selingkuh sama cewek lain karena dia merasa istrinya itu gak menghargai dia. Akhirnya dia dan selingkuhannya merencanakan untuk meracuni istrinya. Dan ketika pemakaman, suaminya pura-pura netesin mata, pura-pura sedih. Padahal itu udah rencana dia sama selingkuhannya. Tapi tiba-tiba dia kaget banget karena detektif bilang kalau istrinya itu menghilang. Nah suaminya udah pikir kalau istrinya itu hidup lagi dong. Tapi ternyata semua itu adalah rencana dari detektif ya. Jadi si suami itu dijebak karena dulu dia dan istrinya menabrak istrinya dan juga adik dari istrinya. Yang mana adik dari istrinya itu masih hidup dan ternyata adalah selingkuhan dari suaminya. Jadi kakak ipar dan adiknya itu bekerja sama untuk menjebak si suami ini sehingga istrinya meninggal dan suaminya bisa dipenjara. Cowok ini selalu ngajak cewek cantik untuk main petak umpet, terus nantinya bakal dihabisi nyawanya. Jadi biasanya awalnya dia itu so cool gitu, sehingga si cewek itu pada tertarik sama dia.
Pas dianya udah tertarik dan masuk perangkap, tiba-tiba cewek ini dikejar-kejar kayak main petak umpet gitu. Kalau misalkan cewek ini bisa ketemu sama cowoknya, si cewek akan langsung dihabisi nyawanya. Dan tiba-tiba pagi-pagi yang orang dapetin itu udah tinggal sepatu merah dari cewek ini doang. Dan di dalam sepatu merah tersebut ada HP yang isinya adalah foto dari cewek itu yang udah meninggal. Akhirnya polisi semua mencari jejak dari cewek itu dan ketemu dong. Ternyata si cowok memang seneng banget ngajak cewek cantik itu untuk main, untuk dia habisi nyawanya. Dan setiap malamnya cowok itu akan mengincar cewek-cewek lain untuk menjadi korban selanjutnya. Cewek ini kaget banget, bangun-bangun kok dadanya besar. Ternyata dia itu ketukar jiwanya sama suaminya. Jadi malam hari sebelumnya si istri sama suami ngeliat TV-nya dia kayak kabur gitu. Pas mereka pencet mereka malah kesetrum dan jiwa mereka tertukar. Si suami jadi istri dan istri jadi suami. Akhirnya mereka harus pura-pura jadi masing-masing karakternya untuk bisa bekerja dan ngurus anak. Istrinya kaget banget, ternyata suaminya sering diomelin sama bosnya dan dibentak-bentak. Si suami juga kaget banget, si istri itu kerjaannya ternyata susah dan berat banget ngurus anak. Sampai akhirnya malam hari mereka itu jadi nyesel banget karena selama ini sering marah sama satu sama lain. Ternyata kerjaan mereka tuh benar-benar susah dan akhirnya mereka minta maaf. Saat mereka mulai belajar untuk menghargai satu sama lain, akhirnya jiwa mereka bisa kembali ke diri mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba anjingnya malah ketukar jiwanya sama anaknya mereka dong. Jadi anaknya sekarang mulai menggonggong. Cewek ini diceraikan sama suaminya sendiri karena kentutnya dia benar-benar bau banget. Bahkan suaminya sering banget mempermalukan dia di depan semua orang dan bilang kalau misalkan kentut dari istrinya tuh benar-benar bau banget. Sampai tiba-tiba istrinya bilang ke suaminya, "Hai suami, aku itu hamil loh." Tapi suaminya benar-benar gak suka banget karena ternyata selama ini dia nikahin cewek ini untuk manfaatin doang. Supaya cewek ini ngerjain tugas-tugas dia di kerjaan. Padahal sebenarnya di kerjaan dia udah punya cewek lain. Di sini si cewek benar-benar merasa kalau misalkan dia dihianati. Bahkan dia juga dipecat dari kantor dan difitnah gitu. Akhirnya dia menemukan kalau misalkan mantan suami dan pacarnya itu ternyata sudah mencuri uang yang ada di kantor. Si cewek ini langsung aduin ke bosnya sehingga mereka berdua dipecat dan cewek ini yang malah menjadi bos baru. Saat mantan suaminya udah mohon-mohon minta maaf ke dia, tapi dia nggak maafin sama sekali. Cewek ini bingung banget kenapa temennya setiap jam 12 malam selalu make up super tebel banget dan menyanyi di tengah malam. Jadi kisahnya ada cewek ini benar-benar antik banget, dia itu suka megangin barang-barang dari orang yang sudah meninggal. Terus ada kakek yang melihat hal itu langsung kasih cewek ini penangkal hantu, tapi cewek ini nggak percaya sama sekali. Nah tiba-tiba setiap malam cewek itu tuh selalu bangun jam 12 malam untuk make up yang super tebel. Temennya aja sampai takut sama dia. Gak hanya make up aja, dia itu terus bernyanyi dan juga menari seperti orang mau menikah. Temennya lebih syok lagi ketika di sampingnya dia ngelihat ada cowok. Jadi ternyata cowok itu adalah pemilik topi tersebut yang dia pegang. Setelah dia megang topi tersebut, si cowok itu benar-benar kesepian banget dan pingin manusia ini untuk menjadi istrinya. Akhirnya supaya dia nggak jadi istrinya, dia harus membuat pengantin dari kertas dan dia bakar. Supaya si hantu tersebut bisa mempunyai istri di alam sana dan nggak terikat sama manusia ini. Akhirnya hal itu berhasil dan dia nggak diganggu lagi.